Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's Miss Widya and welcome back to Oke guys, pada video ini kita akan belajar tentang simple present. Karena materi ini cukup banyak, maka penjelasannya akan kita bagi menjadi beberapa bagian. Oke, so let's go. Sebelum kita masuk ke materi, let's do warming up. Look at the picture. Nah, ada gambar beberapa anak yang belajar di ruang kelas bersama gurunya. Ini adalah salah satu kegiatan yang sering kalian lakukan saat di sekolah. So, what do you usually do at school? Oke, supaya kita dapat mengetahui bagaimana cara kita mengungkapkan kegiatan yang biasanya kita lakukan dalam bahasa Inggris, maka kita perlu belajar simple present. Simple present is used to talk about our daily activities. Nah, jadi simple present itu kalimat yang digunakan untuk menceritakan tentang kegiatan-kegiatan yang rutin atau yang sering kita lakukan. Look at the example. Nah, jika ada gambar seperti ini, maka kegiatan yang bisa kita ceritakan adalah I go to school every morning. Aku pergi ke sekolah setiap pagi. Okay, now let's look at more examples. Coba kita lihat contoh-contoh yang lainnya. Nah, jika ada gambar seperti ini, maka yang bisa kita ceritakan tentang kegiatan yang sering kita lakukan di sekolah adalah you study in the classroom with your friends. Kamu belajar di kelas bersama dengan teman-temanmu. Okay, next example. Nah, ada dua anak yang sedang membaca buku, maka kita bisa mengungkapkan kalimatnya seperti ini. We read books together at the library. Nah, kita membaca buku bersama di perpustakaan. And then let's look at the more examples. Oke, nah jika ada gambar seperti ini, maka kegiatan yang biasanya kita lakukan saat di sekolah adalah they go home together in the afternoon. Nah, jadi mereka pulang ke rumah bersama-sama pada siang hari. Okay, now let's look at the other examples. Coba kita lihat contoh yang lain yang sedikit berbeda. Oke, ada gambar seperti ini, maka kalimat simple present-nya adalah he goes to school every morning on foot. Dia pergi ke sekolah setiap pagi dengan berjalan kaki. Nah, jika kita perhatikan ada sedikit perbedaan pada kata yang ada di dalam tanda kurung, yaitu kata goes, ya. Jika pada contoh-contoh sebelumnya kata yang ada di dalam tanda kurung itu tidak ada huruf S di belakangnya. Nah, maka di kalimat ini ada huruf S-nya atau lebih tepatnya IS, ya, AS. Oke. Nah, perhatikan contoh-contoh selanjutnya untuk mengetahui perbedaan-perbedaan yang lainnya. Oke, now let's look at more examples. Sekarang kita akan memperhatikan contoh yang lain yang juga menggunakan huruf S di belakangnya. Nah, ada gambar anak perempuan, ya.
Oke, kira-kira kalimat simple present-nya adalah seperti ini. Oke, she eats lunch in the afternoon at the canteen. Dia makan siang di siang hari pada saat waktu istirahat ya di kantin sekolah. Nah, jika kita lihat di sini kata eat ya yang ada di dalam tanda kurung itu di belakangnya ada huruf S. Maka dia menjadi she eats. Oke? Let's look at more examples. Okay, next example. Nah, maka kalimat simple present-nya adalah seperti ini. Diana does an assignment from the teacher. Nah, jadi Diana mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya. Nah, di sini kata do ya yang ada di dalam tanda kurung itu ada tambahan is ya di belakangnya. Maka dia menjadi Diana does. Oke, jadi seperti itu perbedaannya. Nah, supaya kita dapat memahami perbedaan contoh tadi, coba kita perhatikan tabel berikut ini. Nah, ya, kita perhatikan dulu tabel yang berwarna biru lebih gelap, ya. Nah, di sini ada kolom verb saja. Apa itu verb? Verb itu adalah kata yang menceritakan tentang kegiatan. Ya, jadi kata yang berarti kegiatan. Misalnya makan, minum, belajar, menulis, membaca, pergi, ya. Nah, itu namanya verb, kata yang berarti kegiatan. Nah, sekarang kita perhatikan satu-satu. Yang pertama, I go to school every morning. Nah, jadi karena di situ ada I, maka go, ya, kata pergi yang ada di dalam tanda kurung itu tetap seperti aslinya. Nah, ya, jadi tidak ada yang ditambahkan di belakangnya. Maka dia menjadi I go to school every morning. Oke. Nah, kemudian selanjutnya yang ada di bawahnya, you study in the classroom with your friends. Nah, jadi di situ ada you, maka kata yang ada di dalam tanda kurung itu juga tetap study. Ya, jadi tidak berubah, tidak ditambahkan s atau is, tidak ya. Jadi tetap seperti aslinya. You study in the classroom with your friends. Oke. Next, di situ ada we. Ya, we read books together at the library. Kita membaca buku bersama di perpustakaan. Nah, karena di sini ada we, maka read, ya, kata yang ada di dalam tanda kurung juga tetap tidak ada tambahan huruf s di belakangnya, ya. Okay, and then they go home together in the afternoon. Mereka pulang bersama di siang hari. Nah, karena di sini ada they, maka go itu juga tetap, ya, tidak ada tambahan s-nya atau is-nya, ya. Kemudian yang terakhir, Anna and Betty eat lunch in the afternoon at the canteen. Anna dan Betty makan siang di kantin pada waktu siang hari. Nah, jadi di sini karena ada dua nama orang, yaitu Anna dan Betty, maka kata eat yang ada di dalam tanda kurung itu juga tetap. Nah, jadi dari sini kita bisa tahu bahwa kata yang ada di dalam tanda kurung ini, verbnya itu tidak berubah atau tetap ketika ada I, you, we, they, kemudian dua nama orang atau lebih. Oke. Nah, selanjutnya kita akan belajar melihat kalimat-kalimat yang ada di sebelah kanan, yang warna birunya lebih terang, ya. Nah, di situ ada verb with s,
or es. Nah, jadi maksudnya apa? Jadi ini kata kerja, kata yang ada tambahan huruf s atau is di belakangnya. Kita lihat satu-satu ya. She goes to school every morning. Nah, karena di situ ada she, maka kata go itu harus ditambah as. Ya, maka dia menjadi she goes to school every morning. Seperti itu ya. Oke. Kemudian yang bawahnya, he studies in the classroom with his friends. Nah, karena di situ ada he, maka kata study itu berubah menjadi studies karena ada he, ya. Oke, kemudian Betty. Betty reads books with her friends at the library. Betty membaca buku bersama teman-temannya di perpustakaan. Nah, karena di situ ada Betty, satu nama orang. Nah, maka kata read itu ditambahkan s di belakangnya, maka menjadi Betty reads, ya. And then Alex. Alex goes home in the afternoon. Alex pulang pada siang hari. Nah, karena di situ ada Alex, maka go berubah menjadi goes, ya. Satu nama orang, oke? Kemudian ada she. Nah, she eats lunch in the afternoon at the canteen. Dia makan siang di kantin pada siang hari. Nah, karena ada she di situ, maka it-nya ada huruf s, ditambahkan s di belakangnya, maka menjadi she eats, ya. Jadi coba kalian lihat kalimat yang ada di kolom sebelah kiri kalian itu berbeda dengan yang di sebelah kanan, ya. Jadi misalnya kalimat yang pertama ya, itu ada I go to school every morning. Kemudian yang di sebelah kanan, she goes to school every morning. Nah, jadi kalau I itu go-nya tetap, tetapi kalau she itu go-nya berubah, oke? Oke, sekarang kita akan belajar mengenal kata-kata seperti apa yang harus diberi s, is, atau ies, ya. Okay, so here are words that are added with s, es, and ies when we talk about daily activities using simple present. Nah, jadi nanti ada beberapa kata yang ditambahkan s, ditambahkan es, dan juga ies ya ketika kita menggunakan simple present untuk mengungkapkan kegiatan sehari-hari. We use these words with he, she, Alex, and my sister. Nah, jadi kata-kata yang akan muncul setelah ini itu digunakan untuk subjek he, she, Alex ya, satu nama orang, kemudian my sister, my brother, my mother, dan lain-lainnya ya. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, yang pertama kita lihat dulu tabel yang paling kiri. Nah, kata-kata seperti apa sih yang harus ditambahkan s di belakangnya? Nah, yang pertama ada read, ya, membaca. Nah, read ini juga ditambahkan s, ya, jadi reads. Oke. Kemudian ada eat, makan. Nah, itu juga ditambahkan s menjadi eats. Kemudian ada drink, minum. Nah, itu juga berubah menjadi drinks, ya. Kemudian ada play, bermain. Nah, itu juga berubah menjadi plays, ya. Kemudian ada listen. Nah, di situ dia juga berubah menjadi listens. Nah, jadi jika kita perhatikan kata-kata yang ditambahkan s di belakangnya itu adalah kata yang huruf terakhir itu adalah huruf konsonan atau huruf mati. Ya, misalnya D, T, K, ya. N itu kan huruf mati.
Nah, maka kita tinggal menambahkan s di belakangnya. Jadi misalnya he reads, ya, kemudian she eats, Alex drinks, seperti itu, oke? Oke, next, kata-kata yang ditambahkan es itu kata yang seperti apa? Nah, kata yang seperti ini. Yang pertama ada watch, menonton, ya. Watch itu mengapa dia ditambahkan es? Karena watch itu belakangnya adalah huruf CH, ya. Jadi kata yang belakangnya ada huruf CH itu ditambahkan es, maka dia berubah menjadi watches, ya. Oke, selanjutnya ada teach, mengajar, ya. Nah, maka karena dia belakangnya CH, maka dia berubah menjadi teaches. Oke. Nah, selain kata yang belakangnya itu CH, ada juga kata yang huruf terakhirnya adalah huruf vokal atau huruf hidup, ya, a i o e o. Nah, misalnya do. Nah, do itu kan huruf belakangnya o. Nah, maka kita tambahkan does. Kita tambahkan es, maka dia berubah menjadi does, ya. Kemudian ada go. Go juga berakhiran o, huruf vokal. Nah, maka dia berubah menjadi goes, ya. Oke, kemudian ada wash, mencuci. Nah, wash ini juga ditambahkan es karena huruf terakhirnya itu adalah huruf sh, ya. Jadi ini kata-katanya. Oke. Kemudian yang terakhir, kata-kata yang ditambahkan ies itu kata-kata yang seperti apa? Kata-kata yang huruf belakangnya adalah huruf y, ya. Kita lihat, yang pertama ada study, belajar. Nah, study ini huruf belakangnya y, maka untuk mengubahnya itu y-nya diganti i, kemudian tambahkan es. Nah, maka dia berubah menjadi studies. Oke? Kemudian ada kata fly, terbang. Nah, fly itu belakangnya y. Nah, maka kita ganti dulu y-nya dengan i, kemudian tambahkan es, flies, ya. Kemudian ada carry. Carry itu membawa, ya, atau menjinjing, mengangkat. Itu namanya carry, ya. Karena belakangnya y, maka y-nya kita ganti dengan i lalu tambahkan es, maka dia menjadi carries, ya. Kemudian ada try. Try itu mencoba, ya. Di situ ada y, maka y-nya diganti i, maka dia berubah menjadi tries, ya. Lalu yang terakhir ada cry, menangis. Nah, karena dia berakhiran y, belakangnya itu huruf y, maka y-nya diganti i, lalu ditambahkan es menjadi cries, ya. Oke. Miss ingin menambahkan satu lagi. Di sini ada play, ya. Mengapa play-nya tidak ditambahkan ies? Nah, karena kita lihat dulu di sini huruf yang berwarna merah. Nah, sebelum y itu ada a, ya. Jadi a kemudian y. A itu huruf vokal, huruf hidup. Nah, makanya dia ditambahkan s saja, ya. Oke? Oke, now look at these examples. Coba kita perhatikan beberapa contoh kalimat yang menggunakan verb atau kata kerja yang belakangnya ada s, es, dan juga ies. Yang pertama, she reads book at the library. Dia membaca buku di perpustakaan. Nah, karena di situ ada she, maka read-nya itu harus pakai s, ya. Kemudian he studies English every Saturday. Nah, dia belajar bahasa Inggris setiap hari Sabtu. Nah, karena di situ ada he, maka kata study, belajar, itu berubah menjadi studies, ya. Kemudian
Alex goes to school by bike. Alex pergi ke sekolah dengan bersepeda. Nah, karena di situ ada Alex, satu nama orang, maka kita menggunakan goes, ya. And then, my sister plays at the schoolyard with her friends. Adik perempuanku bermain di lapangan sekolah dengan teman-temannya. Nah, karena di situ ada my sister, ya, maka kita menggunakan plays, bukan play, ya. Kemudian yang terakhir, Mr. Beck teaches us math. Nah, Pak Beck ya itu mengajari kita matematika, ya. Karena di situ ada Mr. Beck, satu nama orang, maka kita menggunakan teaches. Oke? Okay, so what have we learned today? Today we have learned about the first one is talking about daily activities using simple present. Nah, jadi hari ini kita telah belajar tentang cara mengungkapkan kegiatan yang kita lakukan sehari-hari menggunakan simple present. And then we also have learned about verbs with and without s, es, and ies. Nah, jadi hari ini kita juga telah belajar tentang kata, ya, kata kerja yang menggunakan s, es, ies, dan juga yang tanpa tambahan huruf tersebut, ya. Jadi kata yang tidak perlu ditambahkan s, es, dan ies itu untuk subjek I, you, they, and we. Oke, jadi misalnya I read book at the library. Oke. Nah, sedangkan kata yang perlu ditambahkan s, es, dan juga ies itu adalah kata yang digunakan untuk he, she, kemudian satu nama orang. Jadi misalnya she reads book at the library. Oke? Okay guys, so that's all the video for today. I hope it will be useful for you to study English. Thank you for watching and see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.